cenderungnya aktif. Kemudian sulit mengingat kata, visual, persepsi spasial, nama, lamban dalam PR, serta konsep waktu. Kenapa? Yang sudah luar biasanya, ketika anak-anak disleksia ini, kanan sama kiri itu akan sangat susah mereka pahami. Nanti nak, kalau sudah dari toko ini kita belok kanan. Setelah belok kanan kita belok kiri. Nah di toko itu loh, nanti sampean bisa beli yang namanya roti. Mereka akan susah. Kemudian ketika memahami yang namanya mengingat kata. Contoh, semisal orang tua ini bilangnya gini, belajar dulu ya, setelah belajar makan, baru setelah itu boleh main. Yang teringat di anak-anak disleksia, yang mereka pahami adalah biasanya ini hanya di terakhirnya saja, main, main, dan main. Dia tidak tahu nih, harus belajar dulu, harus makan dulu, baru boleh yang namanya main. Kalau misalkan disleksia adalah seperti itu. Kemudian kalau dari faktor penyebabnya, ini biasanya itu ada neurologis, bisa dari genetitas, dan keturunan, gangguan penyerta, serta kombinasi. Banyak yang mengatakan, oh disleksianya kok baru terlihatnya ketika usia 17 tahun, kok ketika saya sudah SMP. Sebenarnya disleksia ini merupakan penyakit genetis atau bawaan yang paling banyak. Juga komorbid penyerta. Misal anak ini mengalami yang namanya ADHD atau PHD-NOS. Biasanya mereka juga akan mengalami disleksia. Atau bahkan juga kombinasinya. Lanjut, Mas. Nah, fakta disleksia, biasanya disleksia ini merupakan sebuah gangguan perkembangan yang berbasis genetis. Karakter utamanya adalah masalah literasi, biasanya dengan membaca, menulis, dan hal-hal yang berkaitan dengan literasi. Gejalanya ini akan semakin berevolusi dari anak-anak. Semisal, Bapak Ibu nih belum bisa menemukan disleksia 2 tahun, 3 tahun, tapi seiring berjalannya waktu nih, nanti akan semakin terlihat. Kemudian dalam kondisi jangka panjang ini dibutuhkan belajar yang mengajar yang spesial dan khusus. Kalau misalkan kita tempatkan anak ini di sekolah yang bukan inklusi gitu ya, biasanya mereka akan sangat kesulitan. Kenapa? Gurunya pasti bilangnya, kok anak bodoh banget ya, kok anak males banget ya, kok nggak bisa ya sama dengan teman-temannya. Kita harus mulai berkaitan, kita mulai harus sadar nih ketika teman-teman disleksia ini harus gitu ya mungkin dapat yang namanya PPI atau program pembelajaran individu. Kita bisa menyesuaikan yang namanya kurikulumnya. Kita bisa membuat yang namanya indikatornya ini lebih bisa dipahami oleh anak-anak yang disleksia. Kemudian disleksia ini adanya faktor lain yang berkaitan dengan disleksia. Adanya komorbid, biasanya diikuti dengan ADHD, PHD, NOS, dan lain sebagainya. Nah, pada buku Dr. Dewika di judulnya Dyslexia Today, Genius Tomorrow, dikatakan 1 dari 10 anak ini adalah penyandang disleksia. Mungkin gitu ya, dari hari ini yang ikut Zoom di kita ada sekitar 50 orang. Mungkin gitu ya, 5 orang di antara kita juga pengidap atau disleksia. Slide selanjutnya, Mas. Nah, kalau misalkan teman-teman yang psikolog, kemudian dokter anak akan menggunakan DSM-5 itu sebagai specific learning disorder. Kenapa? Ada beberapa simptom yang harus ditetapkan ketika orang ini sudah menjudge, oh anak ini mengalami disleksia. Yang pertama, tidak akurat atau lamban dalam dan perlu usaha keras untuk membaca kata. Adanya kesulitan memahami dari arti apa yang dibaca, kesulitan dalam mengeja, kesulitan dalam menulis, kesulitan menguasai pemahaman, serta angka dan penghitungan. Ini nanti akan ada hubungannya dengan yang namanya diskalkulia. Biasanya nih, anak-anak harusnya kita lihat di papan tulis 13 ditambah 5. Bisa loh dia salin nanti 31 ditambah 5. Atau beberapa huruf itu akan terbalik. 9 gitu ya, biasanya kan 9, ini bisa terbalik. Atau mungkin dia menuliskan namanya, harusnya namanya ini adalah Jihan,
Kemudian huruf J-nya ini terbalik teman-teman di awalnya. Jadi terbacanya itu di lihan. Ini akan terjadi. Kemudian kesulitan dalam memahami matematika. Ini nanti juga akan ada hubungannya dengan yang namanya diskalkulia. Kenapa seseorang dikatakan specific learning disorder? Minimal gitu ya, 1 dari 6 gejala ini menetap selama 6 bulan. Kemudian kemampuan akademik ini di bawah ekspektasi. Kenapa? Di ADI tahun 2019 mengatakan anak-anak yang diseleksia ini kemampuan akademiknya itu cenderung di bawah normal. Namun, ketika nanti dia sudah bisa tahu polanya, sudah paham caranya, sudah mengerti cara menghadapinya, ini si IQ-nya anak itu akan menjadi lebih tinggi. Terus kemudian kesulitan belajar ini akan dimulai pada saat usia sekolah. Misalkan ketika di prasekolah nih, dia masih bermain-main saja. Dia belum membaca, dia belum menulis, masih konsepnya bermain, ini tidak akan terlihat. Namun ketika dia sudah memasuki usia-usia sekolah, ini kemampuan ini akan banyak terlihat. Yang mulai dari tulisannya jelek, yang kemudian hurufnya terpisah, tidak tergabung, kemudian ada kata-kata yang hilang. Kemudian kesulitan belajar ini bukan dikarenakan disabilitas intelektual, bukan karena tunadaksa, bukan karena tunarungu, bukan karena tunaganda, atau disabilitas intelektual lainnya. Ini memang benar-benar pure gitu ya, real dari yang namanya genetis. Slide selanjutnya. Ketika di usia prasekolah, William Reed mengatakan, oh kita bisa lihat dulu nih, ada yang namanya kesulitan atau lamban dalam bicara. Memang benar teman-teman, ada yang banyak milestone perkembangan anak-anak ini tidak sama. Anak-anak ini unik, anak-anak ini berbeda. Namun, kesulitan dalam berbicara ini akan sangat terlihat. Kemudian, bingung dengan kata-kata yang mirip. Contohnya tadi, nak tolong ambilkan melon. Yang didengar dia itu adalah, nak tolong ambilkan lemon. Kemudian, adanya kesulitan mengingat-ingat angka. Contoh, ketika anak ini diminta untuk menuliskan urutan bilangan. 1 sampai dengan 10. Biasanya akan ada huruf-huruf itu atau angka-angka ini yang hilang atau yang terbalik. Kemudian sulit dalam tugas yang membutuhkan motorik halus. Kalau misalkan di usia prasekolah, kita bisa mengenal mencocok, kemudian kita bisa mengenal yang namanya meronce, kemudian menggunting. Pokoknya hal-hal yang membutuhkan motorik halus, ini mereka akan sangat kesulitan. Kemudian ada yang kesulitan koordinasi gerak, terus kemudian mudah lupa, serta bingung dengan instruksi bertahap. Contohnya tadi, sebelum bermain nih, nak kamu harus belajar dulu. Setelah belajar itu adalah makan dulu baru main. Yang dia ingat adalah main, main dan main. Kemudian lupa meletakkan barang. Biasanya nih, ketika meletakkan barang kok gampang hilang, kok gampang kalau orang Jawa bilang ketesot, taruhnya di mana, kok tadi baru dipakai, kok hari ini bingung, itu bisa mungkin gitu ya sebagai yang namanya ciri-ciri disleksia ketika ini usia prasekolah. Namun, Bapak Ibu, ketika kita sudah menemukan ini jangan sampai gitu ya, kita langsung, oh anak saya disleksia, oh anak saya kena ini loh. Kita bawa deh ke ahlinya dulu. Kita bawa deh ke orang, ke psikolog, mungkin kita ke dokter tumbuh kembang, psikiater kita bawa dulu. Atau mungkin gitu ya, ketika sudah ketemu ini, Bapak Ibu bisa mengakses pada link Asosiasi Disleksia Indonesia. Di sana Bapak Ibu akan diminta untuk mengisikan nama, kemudian nama buah hatinya, terus kemudian usianya, terus kemudian akan ada pertanyaan-pertanyaan. Yang nantinya hasilnya ini adalah beresiko dan tidak beresiko. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah pernah gitu ya, akurasi dari alat ini itu di angka 70 sampai dengan 80. Ini bukan sebagai apa ya, oh menjudge nih, saya sudah asesmen anak saya dari sini, oh anak saya disleksia, tidak. Tapi ini sebagai prediktor. Ketika nanti anaknya atau putra-putrinya nih ada yang beresiko, boleh deh ayah bunda, bapak ibu nih, bapak ibu guru, dan teman-teman coba bawa deh ke dokter, bawa ke psikolog, bawa ke psikiater, bener nggak sih anak saya ini mengalami yang namanya disleksia? Selanjutnya, Mas. Nah,
ketika di usia sekolah biasanya sudah kenal dengan kata, malas menulis, menolak membaca, karena nanti ketika teman-teman ini sajikan tulisan huruf gitu ya, saya pernah beberapa kali sharing, huruf-huruf ini bisa double-double gitu loh, jadi berjalan. Kemudian tidak menikmati sekolah. Kenapa? Biasanya ketika anak ini tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tulisannya jelek, anak ini akan mengalami yang namanya perundungan atau pembulian. Kemudian daya ingatnya juga lemah. Biasanya ketika soal-soal ini adalah soal cerita yang panjang, yang membutuhkan daya ingat yang kuat, mereka akan susah. Kemudian sering mengganti kata yang dibaca. Kemampuan tulisannya juga nanti sangat jelek. Nah, ini beberapa gitu ya, semakin nanti gitu ya, ketika ini di usia SD. Kalau semisal anak ini sudah masuk di usia SMP, ya kalau orang tuanya ini sudah menemukan, orang tuanya sudah menerima, oh anak saya disleksia, saya harus bikin polanya, saya harus ke sana, saya harus menemukan solusinya, akan aman. Namun ketika orang tua ini masih denial, masih menolak, nggak apa-apa kok, nanti bisa, nanti gini kok, nanti gini kok, nunggu aja. Anak bisa mengalami yang namanya frustasi, mungkin juga stres akademik, juga burnout, kemudian anak malas sekolah, datang ke sekolahnya nggak mau karena masalah ini. Slide selanjutnya, Mas. Nah, sebagai catatan Bapak Ibu, gejala disleksia pada orang dewasa ini cenderung menghilang. Bukan karena kita sembuh, namun karena mereka sudah bisa memahami polanya. Disleksia ini bukan sebuah penyakit gitu ya, bukan sebuah penyakit yang harus disembuhkan, oh nanti bisa sembuh. Ini merupakan gangguan gitu ya, ketika nanti di sekolah itu akan ada yang namanya prediktor yang digunakan untuk menentukan si anak. Ada yang namanya executive function. Ketika misalkan teman-teman yang dari psikologi dulu mengenal yang namanya marshmallow test. Ini sudah sering gitu ya, ketika anak nanti bisa menahan, di hadapannya ada marshmallow nih, dia akan diberikan 2. Nah, kenapa kita butuh yang namanya executive function? Ada yang namanya umbrella term atau terminologi payung, yang dimana fungsinya ini digunakan sebagai proses kognitif yang berkaitan langsung dengan sebuah keberhasilan. Biasanya ini diatur oleh otak depan atau prefrontal cortex. Ini kita bisa gunakan sebagai prediktor pada disleksia. Kemudian juga digunakan sebagai prestasi dalam proses belajar, akademik, serta pekerjaan. Biasanya ketika kita menggunakan yang namanya executive function, ini memang sudah bawaan genetis, tapi gitu ya, lingkungan, orang sekitar, pembelajaran, itu juga akan berpengaruh kepada yang namanya executive function atau terminologi payung. Mungkin nanti gitu ya, di lain kesempatan kita akan membahas nih yang namanya executive function. Selanjutnya, Mas. Nah, penting teman-teman, yang pertama ketika usia anak ini sudah menginjak 3 sampai dengan 7 tahun, sudah boleh banget dilakukan yang namanya deteksi dini. Terus kemudian ada intervensi diri, ini sangat krusial. Kenapa? Guru-guru di sekolah itu juga harus mulai mengidentifikasikan anak-anak yang beresiko mengalami disleksia. Kenapa? Ini untuk mencegah pengalaman yang namanya gagal. Kemudian juga pembelajaran yang percaya diri dan mandiri. Kenapa? Ketika anak-anak ini diberikan yang namanya support, anak-anak ini diberikan tempat yang pas sesuai dengan keinginannya. Oke lah, nggak apa-apa nih, anak saya tulisannya jelek ya, kemampuan intelektualnya juga biasa-biasa saja, matematikanya ya biasa ya, karena dia juga mengalami namanya diskalkulia. Dia punya sisi yang lainnya. Dia pasti punya yang namanya kecerdasan yang lainnya. Oke, dia sukanya adalah mencoret-coret. Mungkin hari ini dia sebagai seorang pencoret-coret tembok, besok gitu ya, dia sebagai seorang pelukis yang handal. Hari ini kok aktif sekali ya, banyak ngomong ya, cerewet ya. Hari ini anak Anda cerewet, Bapak Ibu, tapi mungkin gitu ya, di saat usia dewasa dia sebagai seorang yang
sales marketing yang handal mungkin, sebagai seorang guru, sebagai komunikator, sebagai MC yang luar biasa. Jadi pembelajaran yang percaya diri dan mandiri. Nah, beberapa hal ya, selanjutnya Mas, yang bisa kita berikan penanganan ketika disleksia ini di dalam kelas. Yang pertama adalah komunikasi yang jelas, serta pendampingan yang terstruktur. Kemudian ketika di dalam kelas kita bisa menggunakan anak ini diberikan anak duduk di bangku depan dengan toleransi pengerjaan. Kenapa? Biasanya dalam menulis, kemudian dalam menyalin, ini akan lebih lama. Terus kemudian ketika yang seperti ini, kita bisa menggunakan yang namanya pembelajaran multisensori. Mereka akan lebih senang. Tidak hanya visualnya, tidak hanya audionya, tidak hanya yang namanya saintifiknya, tapi kita masukkan nih semua pembelajaran. Terus kemudian ketika kita memberikan instruksi, nak ayo dikerjakan halaman ini. Oh tugasnya begini. Terus kemudian ada yang namanya pendampingan terstruktur. Maksudnya adalah, oke, hari ini dia belum bisa membaca. Nggak apa-apa, tidak apa-apa ya Bunda. Boleh kok kita berikan lagi, besok nih ditambah lagi, oh remedial lagi, perlahan dia akan mampu. Lanjut Mas. Kemudian karena ini adalah pembelajaran mandiri, yang pertama Bapak Ibu gitu ya bisa memberikan pujian, bisa memberikan penghargaan. Kenapa? Ini akan membentuk sosial emosinya. Dia merasa kuat, dia bisa, dia tidak dikucilkan, dia tidak dibully. Kemudian kita juga bisa menggunakan media huruf, memberikan spasi yang lebih jauh, kemudian berbicara dengan jelas dan pastikan anak memahami. Kenapa? Contoh nih, ada misalkan gitu ya, Bapak Ibu menemukan, oh oke, anak saya sudah yang namanya penyintas disleksia. Nangis, kemudian Bapak Ibu gitu ya, dekati, diem. Dia mau ngomong apa, kitanya juga bingung. Kita boleh kok menggunakan media lain untuk dia bercerita. Mungkin dengan gambar, mungkin nanti jika dia bercerita dengan papan-papan yang kita tunjukkan, banyak cara kita untuk memahami komunikasi si anak. Kemudian, lanjut Mas. Nah, lantas bagaimana gitu ya ketika anak kita mengalami yang namanya disleksia? Yang pertama, pelajari tanda-tanda disleksia. Kemudian pelajari kondisi pola anak dan perilakunya. Terus kemudian pastikan gitu ya, anak ini tahu ada pertolongan. Dia bisa kok. Kamu nanti bisa, Le. Kamu nanti bisa. Bukan berhenti di sini. Terus kemudian Bapak Ibu ini juga tahu harus kemana mencari jawaban. Oh, kita datang ke psikolog, kita datang ke dokter tumbuh kembang anak, kita datang ke psikiater. Anak saya kenapa ya? Bagaimana ya? Kemudian juga tahu harus kemananya, ini nanti juga akan ada hubungannya dengan ketika dalam proses pembelajaran. Kerjasama yang baik antara guru dan orang tua akan membuat anak-anak disleksia ini akan menjadi lebih baik. Kemudian ada yang namanya mulai bangun dan jalin jaringan. Hari ini sudah banyak sekali orang-orang tua yang sudah mulai aware dengan anaknya, membuat jaringan, salah satunya adalah Asosiasi Disleksia Indonesia. Ya sudah ada websitenya, Bapak Ibu bisa bertemu dengan banyak orang tua, saling berbagi pengalaman, itu luar biasa. Jangan pernah berpikir, anak saya disleksia, anak saya goblok, karena nanti kalau ada orang yang tahu, ini adalah aib, ini adalah masalah saya, jangan. Ketika Bapak Ibu sudah ketemu nih, jalin hubungan, jalin jaringan, ada tukar pendapat, ada tukar informasi, si disleksia hari ini bisa menjadi seorang heroes di kemudian hari, bisa menjadi anak-anak jenius di kemudian hari. Lanjut, Mas. Kemudian ada yang namanya disgrafia, kita bahas sedikit ya, ini adalah kesulitan belajar yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran dalam bentuk komposisi tulisan. Biasanya tulisannya buruk, pelan, dan tulisan juga susah terbaca. Biasanya nih ada yang kalau kita megang pulpen kan di ujungnya gitu ya, anak ini bisa lebih ke atas, bisa ke tengah. Ada yang megangnya itu nanti tidak kuat, jadi tulisannya sangat tipis sekali, tidak bisa terbaca. Atau mungkin gitu ya, ada yang megangnya itu juga sangat kuat, akhirnya tulisannya ini jelas banget gitu, sampai kuat banget goresannya, tekanannya sangat kuat. Nah, kemudian lanjut dulu Mas.
Ada beberapa ciri gitu ya Bapak Ibu. Yang pertama, tidak konsisten dalam bentuk huruf dan tulisan. Biasanya ketika kita berikan itu ya, mulai dari kecil dulu, besar, tambah besar, tambah besar. Apalagi ketika anak ini nanti menulis di kertas yang tidak bergaris. Kemudian penggunaan huruf besar dan kecil ini biasanya masih sering tercampur dalam sebuah tulisan. Bisa terbalik, bisa tercampur, bisa tergantikan, B dengan D, P dengan H, M dengan W, ini bisa terjadi. Kemudian adanya ukuran huruf dan bentuk huruf yang tidak proporsional. Kemudian ketika dia berusaha menuliskan ide, ini juga akan lebih susah. Sulit memegang pulpen atau pensil, dan cara menulis yang tidak mengikuti alur. Biasanya gitu ya, ketika menemukan yang seperti ini, Bapak Ibu juga bisa membelikan anak ini grip atau penyangga nih buat anak nanti buat nulis. Kemudian berbicara pada diri sendiri ketika menulis. Terus kemudian kesulitan dalam menyalin. Ketika sudah ketemu dengan ini, Bapak Ibu bisa menggunakan mendikte. Pelan-pelan berikan dia waktu untuk mendikte tulisannya. Kemudian, lanjut Mas. Penyebabnya sama dengan disleksia, yaitu adanya gangguan pada otak bagian kiri depan yang berhubungan dengan kemampuan membaca dan menulis. Di situ ada di prefrontal cortex. Anak-anak ini juga sama mengalaminya. Jika disleksia dan diskalkulia. Nah, kemudian ada beberapa penanganan yang bisa Bapak Ibu gunakan. Yang pertama adalah dengan latihan menulis. Kalau misalkan Bapak Ibu gitu ya, kita buatkan tulisan dulu deh huruf A, nanti anak ini mencontoh di bawahnya. Atau mungkin gitu ya, yang punya rezeki lebih bisa memberikan anak ini buku menambali. Nanti anak ini mulai mengikuti alurnya, yang titik-titik itu menghubungkan garisnya, kemudian dia mencoba menulis, ini boleh. Lakukan ini setiap hari, jangan pernah menyerah. Kemudian yang kedua adalah membangun rasa percaya diri. Kembali lagi gitu ya, kita harus menguatkan, kita harus memberikan support. Jangan sampai sebagai orang tua kita malah, oh sih anak itu kok bodoh ya, tulisannya jelek ya, orang-orang lain aja tulisannya bagus, jangan. Terus kemudian sediakan tulisan cetak untuk anak ini bisa mencontoh. Kalau di TK gitu ya, kita bisa menyediakan kubus atau kertas-kertas kecil yang ada huruf A, B, C, kita bisa sediakan. Kita bisa menggunakan itu untuk dia nanti mencontoh. Kemudian pahami kondisi anak. Berikan tugas-tugas yang singkat, jelas, pemberian perintahnya jangan bertumpuk, jangan bersusun. Ini akan sangat membantu penanganan dalam anak-anak yang mengalami diskalkulia. Disgrafia. Selanjutnya ada yang diskalkulia. Ini merupakan kesulitan dalam mengenali angka dan kalkulasi matematika, kesulitan mengenal simbol, istilah matematika, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa melihatnya gitu ya. Mungkin anak ini akan terlihat ketika sulit dalam hitungan matematis, sulit menghitung uang belanja, kemudian kembaliannya, ayah bunda nih minta tolong anaknya. Nah, beli roti dia, uangnya 10.000. Nanti kembaliannya ada 7.000. Dia susah. Kemudian juga sulit melakukan proses matematis, menjumlah, mengurang, serta membagi. Karena kenapa? Biasanya ketika Bapak Ibu nanti tulisnya 13, bisa kok jadi 31. 18, bisa kok jadi 81. Kemudian sering melakukan kesalahan dalam penghitungan, kemudian sulit dalam aktivitas olahraga karena bingung gitu ya dengan sistem skor mungkin. Ini akan sangat terlihat di anak-anak yang mengalami diskalkulia. Penyebabnya mungkin juga sama dengan disgrafia dan disleksia, paham. Terus kemudian mungkin juga ada yang namanya kelemahan pada proses penglihatan atau visual, bermasalah dalam mengurutkan informasi. Kita minta tolong nih, oh ditulis dong 1 sampai 10 akan hilang. Atau juga bisa karena fobia matematika. Selanjutnya, penanganannya gitu ya, boleh. Kita kerjasama antara guru dan orang tua, kemudian kita boleh kok memasukkan angka-angka ini dalam tulisan sederhana atau aktivitas-aktivitas sederhana si anak. Kemudian menyuarakan konsep matematika dengan verbal, terus kemudian memvisualkan konsep matematika ini dengan gambar.
Contoh kalau misalkan di pendidikan yang rendah, kita mau 5 ditambah 5, boleh kok kita gunakan gambar jeruk, 5 jeruk ditambah dengan 5 jeruk. Nanti anak menggambar, kita bisa memvisualkan hal itu. Kemudian, penanganan secara umum yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah remedial. Kita mengulang sampai anak ini menemukan titiknya, sampai menemukan, oh ini loh, kemudian dia akan berhasil. Kemudian ada yang namanya penerimaan. Bapak Ibu sebagai orang tuanya, atau mungkin punya saudara nih, terima dulu. Oke, anak saya diseleksia, saudara saya diseleksia, saya harus tahu dia. Kemudian ada tutoring dan akomodasi. Akomodasi mungkin gitu ya, ketika anak ini sudah diseleksi ya, kita tempatkan pada sekolah inklusi yang sudah melakukan modifikasi kurikulum. Boleh kok. Kemudian penempatan dan setting kelas. Terakhir, beberapa penelitian mengatakan persepsi awal guru ini menjadi salah satu indikator keberhasilan atau kegagalan siswa dalam belajar. Maka Bapak Ibu sebagai guru dapat menentukan, oh posisi kita nanti itu ada di mana. Itu kalau misalkan untuk yang namanya disleksia. Terima kasih. Sekian dari saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Oke, seru banget ya. Sebenarnya seru saya itu banyak pertanyaan. Soalnya saya sendiri secara pribadi melihat langsung kondisi orang yang waktu itu kesulitan dalam menulis. Nah, oke, ada yang ingin bertanya? Silahkan tulis di kolom chat. Nah, nanti insya Allah kami baca. Di akhir sesi akan dijawab. Oke. Gitu ya Mas Luki ya? Siap Mas Iqbal. Siap. Oke, halo Mbak Sakina. Mas Iqbal. Oke, iya. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mas Iqbal sendiri? Alhamdulillah baik juga. Oke, silakan Mbak. Waktu dan tempat kami silakan. Ya, terima kasih banyak Mas Iqbal. Oke, untuk share screen-nya saya minta tolong ya. Supaya nggak trouble. Apakah sudah bisa, Mas? Sebentar Mbak. Oke. Apa sudah terlihat?
Ya. Sudah, Mas. Sudah terlihat. Terima kasih Mas Iqbal ya. Oke, sama-sama Mbak. Nah, langsung saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas banget, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Bu. Alhamdulillah. Okay. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Rektor Kaprodi Psikologi UIN Maliki Malang beserta staf-staf yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi ilmu dalam webinar ini. Kemudian dan terima kasih juga kepada para peserta webinar yang menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Baik. Captionnya pikiran ning omah. Baik, yang akan saya ulas pada malam hari ini adalah tentang bagaimana memanage kelas di saat pandemi COVID-19 ini. Ya, kita tahu ya, pandemi sendiri merupakan suatu penyakit yang melanda seluruh dunia ini. Dan WHO menetapkan bahwa penyakit ini adalah menular dan masif melebihi batas wajar. Maka dikatakan sebagai pandemi ya. Ya, sedangkan COVID sendiri merupakan penyakit yang menyerang organ tubuh manusia, khususnya pada organ pernafasan. Pandemi sendiri ini memberi akibat yang cukup pelik bagi dunia, termasuk dunia pendidikan juga. Nah, mulai dari TK sampai universitas diharuskan menyesuaikan keadaan yang ada. Perkembangan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan semakin mendorong upaya-upaya pembaharuan yang agar dapat beradaptasi dengan keadaan lingkungan dan zaman. Maka dari itu, dengan adanya pandemi COVID ini, perlu dilakukan pembaharuan metode belajar, mengingat kemungkinan tertular penyakit yang cukup tinggi apabila kita membuat kerumunan. Seiring dengan perkembangan teknologi yang telah berkembang dibanding sebelumnya, maka pembelajaran secara online lah yang dirasa untuk sementara waktu dapat menjadi opsi pengganti pembelajaran tatap muka yang harus dihentikan sementara akibat wabah pandemi COVID ini. Pembelajaran daring atau pembelajaran secara online sendiri adalah pembelajaran yang menggunakan media digital seperti internet atau media jaringan digital lain untuk menyampaikan materi pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring pun dirasa masih banyak ya sisi positif dan negatifnya. Hal itu dikarenakan proses perpindahan metode dari yang sebelumnya metode pembelajaran tatap muka yang beralih ke metode pelajaran daring yang dinilai begitu mendadak ya, yang tentunya saja berpengaruh terhadap keefektifan pembelajaran. Nah, lalu bagaimana cara kita bisa memanage kelas di saat pandemi? Nah, pada momen kali ini kan sudah diambang pertemuan tatap muka ya, karena sudah ada surat dari Mas Menteri ya, mungkin ada yang sudah melaksanakan walaupun secara terbatas. Di sini saya akan membahas bagaimana sih kondisi belajar di saat pandemi dan persiapan apa saja yang akan dilakukan untuk menyambut pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, tolong slide kedua, Mas. Nah, ini adalah beberapa evaluasi PJJ atau pembelajaran jarak jauh pada tahun ajaran 2020-2021. Ini adalah hasil dari penelitian beberapa ahli dengan Kemendikbud. Apa saja sih evaluasi dari PJJ tersebut? Yang pertama adalah fasilitas pembelajaran yang kurang memadai, yakni serta kurang menguasainya baik guru atau orang tua dan siswa terkait media online. Jadi begini, fasilitas yang dimaksud itu adalah seperti jaringan sinyal yang kadang terputus, untuk orang tua yang harus mampu secara menguasai media pembelajaran juga, karena di sini orang tua juga berperan penting loh dalam pembelajaran di rumah.
Adapun peran orang tua itu ada 4 ya menurutnya. Yang pertama adalah sebagai guru, sebagai fasilitator, sebagai motivator juga, serta menjadi director. Jadi orang tua sebagai guru di rumah, dia adalah pengganti untuk menjelaskan ulang materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru. Kadang mungkin anak-anak kurang paham atau apa yang dimaksudkan guru tidak sesuai dengan yang diberikan, ya. Yang diberikan pemahaman guru tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh anak. Jadi sebagai orang tua adalah untuk menjelaskan ulang materi pembelajaran tersebut. Selain sebagai guru, orang tua juga sebagai fasilitator, yaitu turut ikut menyiapkan segala keperluan untuk pembelajaran online, seperti HP, kuota, buku tulis, peralatan sekolah juga. Sebagai motivator, orang tua harus berupaya untuk meningkatkan motivasi dan semangat anak, khususnya untuk anak TK dan MI yang masih memprioritaskan waktunya untuk bermain. Dan sebagai director, orang tua berupaya mengarahkan anak itu untuk mengikuti pembelajaran online dengan semestinya. Nah, untuk orang tua yang modern, maksudnya yang mau melek teknologi ya, mungkin bisa untuk mengikuti media yang diberikan. Namun jika orang tua yang belum memiliki pengetahuan tentang media-media pembelajaran modern berbasis online, maka akan sangat sulit. Nah, untuk yang selanjutnya adalah siswa yang menggunakan waktu belajarnya untuk bermalas-malasan, serta enggan untuk mengerjakan tugas dari guru. Nah, di sini adalah fenomena di mana memang sangat berbeda ya belajar di rumah dengan belajar di sekolah. Mengapa? Ketika anak belajar di sekolah ada guru, ada sistem yang dijalankan, terus ada peraturan kelas ya. Jadi anak mengerjakan tugas sesuai dengan prosedurnya. Namun ketika di rumah anak merasa lebih leluasa untuk berkegiatan dan melakukan hal yang diinginkan. Karena di rumah dia tidak ada peraturan atau sistem yang berjalan meskipun ada deadline. Terkadang anak itu mengerjakan dengan terburu-buru ya, karena tadinya merasa gampang, enteng, seperti prokrastinasi karena tidak ada guru yang mengawasi. Meskipun ada orang tua, namun terkadang anak masih ada manjanya ya. Jadi mengerjakan tugas dengan seenaknya. Ini juga banyak ditemukan di mana siswa baik itu mulai tingkat TK sampai SMA, bahkan mungkin juga mahasiswa merasakan motivasi itu akan berbeda ketika pembelajaran langsung dengan pembelajaran yang sifatnya daring, sehingga mereka malas belajar dan sebagainya. Kemudian kemandirian, kedisiplinan, dan tanggung jawab yang kurang. Dari hasil penelitian beberapa ahli pada saat pembelajaran daring ini banyak ditemukan kurangnya kemandirian, kedisiplinan, serta tanggung jawab siswa untuk belajar. Nah, hal ini dapat terjadi karena banyaknya faktor. Contohnya keterlibatan orang tua yang dominan, apalagi untuk jenjang TK dan SD yang masih muda materinya ya, seperti menulis dengan bagus, atau membuat keterampilan, ya, berhitung sederhana itu masih dijangkau lah untuk orang tua ya. Terkadang orang tua itu ikut membantu mengerjakan. Nah, ini dapat ditemukan ketika pengumpulan tugas yang hasilnya bagus, namun ketika anak tatap muka dan mengerjakan sendiri, hasilnya sangat berbeda. Nah, kan jika di sekolah anak-anak kan masih mau dan menuruti perintah guru. Nah, kalau di rumah masih ada manja-manjanya kepada orang tua. Untuk kedisiplinan sendiri, anak-anak kan masih bergantung kepada orang tua, di mana ketika mempersiapkan peralatan pelajaran apa saja yang akan dilakukan pada hari itu, guru banyak menginfokan pembelajaran lewat grup WA orang tua, sehingga orang tua yang bertindak untuk mengingatkan apa saja keperluan dan pembelajaran yang akan dipakai. Kemudian hubungan siswa dengan guru kurang hangat karena hanya bertemu lewat virtual. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena
memang kurangnya interaksi antara guru dengan murid. Jadi saya pernah ya bertanya kepada anak dari saudara saya yang kelas SD itu. Jadi saya tanya, "Siapa nama gurumu?" Dia jawab, "Nggak tahu tuh," katanya nggak tahu. Lah hal ini bisa terjadi karena pertemuan biasanya hanya melalui virtual. Jadi di sini siswa hanya melihat-lihat ya, melihat wajahnya, melihat wajah gurunya saja, tetapi untuk yang interaksi lain itu sangat kurang, sehingga ini yang menimbulkan hubungan guru dengan siswa menjadi tidak hangat karena tidak pernah saling bertemu tadi. Kemudian kebiasaan belajar siswa di rumah dikhawatirkan akan mempengaruhi belajarnya saat tatap muka di sekolah. Yani saat tatap muka otomatis belajar anak akan sangat berbeda loh, karena di sekolah ada sistem yang mana siswa dibiasakan untuk mengikutinya ya. Jadi akan sangat berbeda, yang mana kalau di rumah dibimbing orang tua, yang mana perlakuannya akan sangat berbeda dengan guru di sekolah. Jadi kebiasaan siswa belajar satu dengan yang lain akan sangat berbeda. Kalau orang tua yang disiplin, mereka bisa mengontrol anaknya belajar di rumah, sedangkan orang tua yang mempunyai kesibukan seperti bekerja maupun kurang peduli, maka pola asuh pun juga sangat berbeda. Nah, ini adalah pembentukan karakter anak yang mana dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Adapun karakter yang diberikan oleh orang tua akan sangat berbeda dengan di sekolah yang sudah memiliki sistem yang dijalankan. Next, slide 3, Mas. Nah, berikut ini adalah tantangan bagi guru ya. Guru juga, siswa juga, bagaimana menyambut pembelajaran tatap muka di periode 2021-2022, walaupun sudah ada yang berjalan ya. Ini akan saya bahas lagi, walau dengan mode terbatas. Merupakan hal baru, di mana sebelumnya kita sudah beradaptasi dan enjoy dengan pembelajaran daring tadi ya. Bagi guru, nah pembelajaran tatap muka terbatas ini dituntut untuk dapat mempersiapkan sebagaimana mestinya. Memulai awal pembelajaran tatap muka, bagaimana anak-anak dapat memperoleh pembelajaran tadi dengan layak walaupun dalam keadaan terbatas. Nah, terbatas ini maksudnya adalah waktu belajar dibatasi, volume kehadiran anak yang 50% setiap harinya, juga protokol kesehatan, sehingga manajemen kelas harus dirubah. Adapun pengertian manajemen atau pengelolaan kelas itu sendiri adalah kalau manajemen itu adalah menata, melaksanakan, mengelola, pengendalian, dan memberi perilaku. Sedangkan kelas sendiri adalah strategi yang yang berada dalam satu kelompok yang mana semua sama mendapatkan pengajaran dari guru yang sama dalam waktu dan ruang yang sama. Sehingga manajemen kelas adalah usaha untuk mengelola potensi kelas secara optimal untuk mendukung terjadinya proses interaksi edukatif demi tercapainya tujuan dari pembelajaran tersebut. Adapun manajemen kelas berperan sebagai ujung tombak dalam hal pembelajaran. Nah, dalam hal pembelajaran kelas, manajemen kelas khususnya dalam hal pembelajaran, guru dituntut dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan baik agar penyampaian materi dapat ditransmisikan secara optimal. Adapun tujuan dari manajemen kelas sendiri adalah bertujuan untuk mengelola kegiatan pembelajaran sekaligus mengkondisikan lingkungan agar tetap kondusif ketika digunakan pembelajaran. Next, slide 4. Nah, bagaimana kita merencanakan suatu pembelajaran untuk siswa agar mendapat pembelajaran sesuai dengan porsinya, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Adapun manajemen kelas sangat penting bagi guru karena berfungsi untuk menjelaskan dan merinci tujuan yang ingin dicapai di dalam kelas, menetapkan aturan yang harus diikuti agar tujuan kelas dapat tercapai dengan efektif, memberikan tanggung jawab juga secara individu kepada peserta didik yang ada di kelas.
serta mempertahankan serta memonitor berbagai aktivitas yang ada di kelas agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Lalu, apa saja yang harus dilakukan guru dan pendidik ketika manajemen kelas pada saat pandemi ini? Kita harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Yang pertama itu menyiapkan segala macam keperluan untuk menunjang kesehatan anak-anak sesuai dengan protokol kesehatan seperti masker, tempat cuci tangan, termometer, melakukan vaksin juga. Nah, ini adalah sebagai persyaratan awal ya untuk membuka proses pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini sebagai pencegahan dari terpaparnya virus. Nah, ini sebagai standar untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Kemudian, sebisa mungkin tidak terjadi kerumunan di sekolah, di kelas ini dengan meminimalisir kegiatan di luar seperti bermain, menutup kantin dengan berinisiatif membawa makanan dari rumah. Jadi sebisa mungkin anak-anak tidak berkerumun. Ya, biasanya kan kalau ke kantin kan sama-sama barengan dan sulit untuk terkontrol. Jadi sebisa mungkin anak-anak bisa menjaga jaraknya. Lalu yang ketiga adalah membuat RPPH darurat namun tetap bisa memenuhi kebutuhan pembelajaran anak. Yaitu RPPH darurat ini diadaptasi dari berlakunya pembatasan jam belajar di sekolah. Jadi jam belajar sekolah antara pra dan pasca pandemi itu tidak sama ya, lebih diminimalisir karena untuk menjaga imun anak-anak. Jadi karena waktu belajar yang dibatasi, maka guru harus mampu membuat kegiatan dan tugasnya tersebut meskipun dengan waktu yang sedikit namun dapat bermakna untuk siswa yang sudah mencakup semua aspek perkembangan dan kebutuhannya. Seperti misalkan ya, dalam satu kegiatan ya sudah mencakup beberapa aspek perkembangan seperti contohnya TK. Satu kegiatan itu sudah mencakup aspek perkembangan yakni kognitif, bahasa, sosio-emosional, seni ya untuk jenjang TK. Dan untuk jenjang lainnya guru bisa membuat materi yang lebih padat ya. Lalu next slide kelima. Nah, desain fasilitas di kelas dengan sebaik mungkin. Nah, ini ya. Mendesain kelas sebaik mungkin sesuai dengan protokol kesehatan seperti ukuran dan bentuk kelas, bentuk serta ukuran bangku dan meja siswa, jumlah siswa di dalam kelas, jumlah siswa dalam setiap kelompok, jumlah kelompok dalam kelas, komposisi siswa dalam kelompok seperti siswa pandai dengan siswa kurang pandai, seperti pria dan wanita. Ukuran bentuk kelas penataan ruangnya dianggap baik apabila menunjang efektivitas proses pembelajaran yang salah satunya petunjuk adalah bahwa anak-anak belajar dengan aktif. Jadi dari hasil dari desain fasilitas tersebut dapat memberikan hasil anak-anak belajar dengan aktif dan guru dapat mengelola kelas dengan baik. Ya. Lalu tadi ya yang slide 4 terusannya. Jadi membuat tugas yang tidak memberatkan agar tetap menjaga imun siswa. Guru yang menguasai materi dan kreatif dalam pembelajaran maka akan dapat meringkas dan memberikan tugas yang lebih simpel kepada anak dan anak akan cepat paham. Next slide 4 Mas. Slide 6. Ya. Ini adalah pelaksanaan manajemen kelas. Adapun pelaksanaan pengelolaan kelas atau manajemen kelas dilakukan dengan metode atau pendekatan dan prinsip pengelolaan kelas sehingga pelaksanaan pengelolaan kelas dapat berjalan dengan lancar. Guru harus mampu menampilkan sikap profesional, luwes, bersemangat dan disiplin yang tinggi.
untuk melakukan beberapa teknis pendekatan dan dalam pembelajaran ya. Ya ini pelaksanaan manajemen kelas yang pertama adalah melakukan beberapa teknik pendekatan dalam pembelajaran. Kemudian membuat kelekatan dengan siswa, hubungan yang akrab dan hangat, dan membuat suatu tantangan untuk menumbuhkan motivasi anak. Slide selanjutnya, Mas. Slide ke-7. Ya, ini adalah beberapa pendekatan dalam manajemen kelas agar kelas menjadi lebih kondusif. Ya, yang pertama adalah pendekatan otoriter. Nah, pendekatan otoriter ini adalah suatu pendekatan di mana pendekatan otoriter ini adalah pendekatan di mana ketika anak pengaplikasiannya seperti ini, selalu misalnya guru membuat sebuah peraturan, jadi sebisa mungkin guru tersebut menetapkan dan menegakkan peraturan tersebut, ya. Terus memberikan perintah, pengarahan, dan pesan, serta menggunakan teguran namun dengan tetap lemah lembut. Kemudian menggunakan pengendalian dengan mendekati, dan menggunakan pemisahan dan pengucilan. Kemudian pendekatan intimidasi. Contoh ya, ketika intimidasi ini bisa dilakukan tidak pada semua perlakuan anak ya ketika di kelas ya. Mungkin hukuman ini hanya ketika sedang dalam keadaan yang terpaksa. Seperti misalnya guru memergoki dua peserta didik berkelahi, kemudian guru berteriak berhenti. Nah, dengan harapan setelah mendengar suara guru, kedua peserta didik itu, siswa itu akan berhenti berkelahi. Kemudian guru membuat mereka takut karena mereka membayangkan akan memperoleh hukuman yang sangat berat. Dan dengan demikian pendekatan intimidasi ini hanya baik untuk menghentikan perbuatan yang salah berat dengan segera. Apabila perbuatan salah itu selesai atau berhenti, maka tindakan intimidasi tidak akan seproduktif strategi lain. Kemudian pendekatan permisif. Ya. Adapun pendekatan permisif ini adalah pendekatan yang misalkan ya, siswa memperoleh kesempatan secara psikologis untuk memikul risiko yang aman. Misalkan anak diberi tugas ya, contoh saya kasihkan contoh saja. Seperti anak diberikan tugas untuk mengarang sebuah cerita ya. Sebisa mungkin dia diberi kebebasan agar dia mampu mengeksplor keahliannya atau mengeksplor potensinya. Jadi berilah ketentuan yang tidak terlalu pas, tidak terlalu khusus, jadi supaya dia bisa mengembangkan potensinya. Kemudian pendekatan resep. Nah, pendekatan resep ini contoh aplikasinya ya, sering dijumpai daftar buku resep begitu ya. Lalu bagaimana cara mengaplikasikannya, yaitu dengan menegur siswa secara empat mata dan jangan sekali-kali meninggikan suara pada saat memperingatkan siswa. Kemudian tegas dan bertindak adil sewaktu berurusan dengan siswa dan jangan pandang bulu dalam memberikan penghargaan. Kemudian senantiasalah meyakinkan diri lebih dahulu akan kesalahan siswa sebelum menunjukkan hukuman. Kemudian selalu meyakinkan diri bahwa siswa mengetahui semua peraturan yang ada dan tetaplah konsekuen dalam menegakkan peraturan. Kemudian pendekatan instruksional. Adapun pendekatan instruksional ini adalah
ketika contoh pengaplikasiannya ya, untuk menyampaikan kurikulum dan pelajaran yang menarik, relevan, dan sesuai, kemudian menetapkan kegiatan yang efektif, lalu menyediakan daftar kegiatan rutin kelas, dan memberikan pengarahan yang jelas, menggunakan dorongan yang bermakna, memberikan bantuan mengatasi rintangan, serta merencanakan perubahan lingkungan, serta mengatur kembali struktur situasi. Kemudian pendekatan perubahan perilaku, ya ini seperti ketika contoh ya, ini bisa berhubungan dengan materi yang dipresentasikan oleh Mas Luki tadi, seperti menulis yang rapi begitu ya. Nah, ketika siswa menulis dengan rapi, guru memberi pujian dan berikan komentar, oh tulisanmu rapi dan mudah dibaca dibanding dengan tulisan yang tidak rapi. Nah, untuk kemudian dia mempertahankan, siswa tersebut mempertahankan untuk menulis laporan dengan rapi. Kemudian apabila ada anak yang tulisannya tidak rapi, guru harus memahami bahwa hasil itu adalah karena anak tidak memperhatikan, sehingga guru minta memperhatikan, atau mungkin ada kelainan ya, sehingga guru mengatakan tulisannya yang tidak rapi akan sangat sulit untuk dibaca. Nah, sehingga siswa bisa berpikir akan lebih memperhatikan tulisannya agar menjadi rapi. Kemudian pendekatan sosio-emosional. Nah, seorang guru harus senantiasa sabar dalam menghadapi siswa yang sering melanggar peraturan. Jangan membenci siswa tersebut, tetap berperilaku hangat pada siswa yang demikian sehingga si anak mendapatkan motivasi untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian pendekatan proses kelompok. Dan contoh pengaplikasiannya yaitu guru membentuk siswa ke dalam beberapa kelompok, lalu merencanakan tugas kelompok, melaksanakannya, serta mengevaluasi hasil belajar kelompok agar tercipta kondisi kelas yang kondusif dan kegiatan belajar mengajar. Kemudian next. Slide 8, Mas. Nah, ini adalah selain perencanaan serta pelaksanaan yang sudah dilakukan, kita tetap perlu adanya supervisi dari atasan, yakni kepala sekolah, dan hal ini sangat penting demi terrealisasinya visi dan misi sekolah tersebut. Ya, dengan dapat dan pengawasan manajemen kelas ini dapat membangkitkan dan mendorong semangat guru untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Juga agar guru dapat memperbaiki kekurangannya, lalu berusaha bersama-sama mengembangkan dan mencari, kemudian menggunakan metode baru dalam kemajuan proses belajar, serta dapat membina kerjasama yang harmonis antara guru, murid, dan pegawai sekolah. Next. Slide 9, Mas. Nah, untuk quote hari ini, dari saya adalah mengajarlah dengan rasional tanpa perasaan. Dengan rasional atau akal pikiran, rencana dan tujuan yang sudah disusun akan mudah terrealisasi. Namun jika dengan perasaan, maka akan sedikit kacau. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu seluruhnya dari saya, dan apabila ada kelebihan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host Mas Iqbal. Baik, terima kasih Mbak Sakina dan Mas Luki. Oke, sepertinya banyak pertanyaan. Nah, langsung saja ini. Oke. Pertanyaan pertama ini dari Kak Nisa untuk Mas Luki ya. Di usia berapa nih tepatnya anak tersebut dinyatakan diseleksi ya? Nah, langsung dijawab atau bagaimana? Boleh, Mas. Kalau misalkan ditanya usia berapa sih anak ini bisa dikatakan sebagai disleksia, tidak ada usia yang jelas, tidak ada rentan yang jelas, tapi ketika ayah bunda di rumah sudah mulai menemukan nih gejala-gejalanya, boleh kok kita coba sharing ke dokter, boleh kok mungkin kita buka websitenya Asosiasi Disleksia Indonesia. Contoh misalkan Bapak Ibu nih di rumah, anak saya sudah 5 tahun ya, tapi kenapa gitu ya,
ketika di usia 5 tahun ini masih mengalami yang namanya, oh tidak bisa suara-suara yang pecah, tidak ada bisa suara-suara yang hati-hati ya nak, jangan lama-lama ya. Kemudian biasanya juga menggunakan kata-kata yang tidak bisa terhubung. Seperti tadi, ibu pergi ke pasar dengan hati-hati. Ini akan hanya terbaca cuma hati. Atau mungkin kata-katanya sudah mulai hilang nih. Atau mungkin sering menghilangkan barangnya ketika diminta tolong, lemon, atau mungkin nanti dengan yang namanya melon, sering tertukar. Kalau sudah ketemu yang seperti itu boleh kok kita bawa anak kita mungkin gitu ya, ke yang namanya dokter, ke yang namanya psikolog itu boleh. Karena kenapa? Beberapa dari apa ya namanya, saya bilangnya adalah penyintas gitu ya. Penyintas disleksia ini baru sadar gitu ketika oh usianya 17 tahun. Ketika saya baca novel kok banyak kata-kata yang hilang. Mungkin gitu ya. Kita sudah tahu polanya dari kecil dulu. Kemudian ketika di usia dewasa, semakin banyak nih kompleksitas huruf, semakin banyak kata-kata yang harus kita tahu, itu baru terlihat. Nah, pas saya pernah punya pengalaman begini, teman saya sendiri usianya itu baru sadar ketika disleksia itu di usia 23 tahun setelah lulus S1. Jadi tidak ada usia yang tepat ketika kita mengatakan yang namanya, oh ini disleksia. Namun ketika Bapak Ibu menemukan ciri-cirinya nih, yang mungkin tadi sudah sempat kita sharingkan, boleh kita ke dokter, boleh kita ke psikolog. Itu Mas Iqbal. Oke. Pertanyaan kedua. Untuk Mas Ruki juga. Assalamualaikum, saya Desi Rifa Anjani. Oke, halo Mbak Rifa. Apa kabar? Ingin menanyakan bagaimana caranya membedakan anak tunagrahita dengan disleksia. Yang kedua, apakah ada alat tes psikologi untuk disleksia? Silakan Mas Luki. Terima kasih Mbak Rifa atas pertanyaannya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin yang namanya tunagrahita, ini merupakan salah satu dari learning disability atau disability intelektual. Biasanya ketika di yang namanya tunagrahita ini, ketika kita melakukan sebuah asesmen tes psikologi, IQ-nya itu akan lebih cenderung di bawah, kurang dari 90, bahkan ada yang mengatakan kurang dari 84. Ketika kita ngomongin yang namanya disleksia, ini IQ-nya itu cenderungnya normal, bahkan itu tinggi. Ketika kita ingin menegakkan, semisal kita melakukan sebuah asesmen nih tentang disleksia, salah satu syaratnya dulu adalah IQ-nya itu harus di atas rata-rata, atau minimal itu di atas rata-rata. Kalau alat tesnya untuk teman-teman yang tunagrahita pasti kita akan menggunakan yang namanya alat tes kecerdasan. Kenapa? Kalau misalkan nih tunagrahita ini mengalami di seluruh baik bahasa, pengucapan, tulisan, kognitif, ini akan mengalami kesulitan. Kalau misalkan disleksia, dia biasanya mengalaminya di kesulitan bahasa saja, atau disgrafia di tulisannya. Jadi yang mungkin bisa kita bedakan, itu dengan asesmen dulu. Kalau mau ngomongin disleksia, ya harus asesmennya itu di atas rata-rata. Kemudian kalau misalkan ditanya apakah ada gitu ya alat tes khusus untuk teman-teman yang mengalami disleksia? Ada beberapa. Kalau misalkan kita ingin tahu menggunakan yang namanya fonologi, kita bisa menggunakan WJ3 atau NEPSI 3, yang dimana nih biasanya diberikan seperti ini. Evaluator itu memberikan kata depannya, si anak ini memberikan kata tengahnya. Mungkin ya. Mungkin bisa anak nih pepaya, itu bisa kita gunakan ketika di WJ3. Terus kemudian kita juga bisa menggunakan yang namanya buaya 3. Ini misalnya dengan memecahkan kode-kode kata yang cepat dan akurat. Kita bisa menggunakan WJ3. Anak-anak ini biasanya akan diminta untuk membacakan di alat ukurnya itu ya secara lantang. Nanti apa sih yang dia ingat? Nanti apa sih yang dia masih pahami? Kalau misalkan kita menggunakan alat ukur untuk teman-teman yang namanya disleksia. Atau mungkin gitu ya ayah bunda ketika di rumah kita juga bisa mengatakan ada beberapa kata gitu ya yang digunakan, atau mungkin beberapa kata yang hampir mirip gitu ya. Anak-anak boleh kok
Kita lihat dulu, misalkan ketika di sini ada kata-kata itu, apa namanya, pasar dan pagar. Kita mulai dengan itu dulu deh. Kita mulai dengan yang namanya dikenalkan dengan kata-kata yang hampir mirip. Kemudian kita juga bisa mulai mengeja, menulis yang sederhana, kemudian memahami bentuknya. Itu kalau misalkan kita menggunakan yang namanya disleksia atau tunagrahita. Mungkin itu, Mbak, kalau yang dari saya. Nah, oke. Ada pertanyaan? Oke, dari saya. Nah, boleh ya saya bertanya ya? Boleh, Mas. Pertanyaannya untuk Mas Nugi dan Mbak Sakinah tentunya. Oke, hampir 2 tahun. 2 tahun saya itu di dunia anak berkebutuhan khusus, waktu itu memang kompleks. Oke. Nah, bagaimana cara menghadapi atau proses pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus di saat daring? Nah, oke. Pertanyaan ke Mas Luki nih. Nah, antara dia disgrafia, diskalkulia. Nah, potensi yang bisa kita kembangkan sebenarnya ada di mana? Atau mereka itu memiliki kecerdasan di mana gitu loh. Jadi kita tuh bisa langsung untuk, oh ini aja kita kembangkan di bidang sensori geraknya atau gimana. Itu ada di mana biasanya orang-orang yang memiliki itu gangguan itu. Oke, terima kasih. Itu pertanyaan dari saya. Oke, bisa dijawab nanti atau sekarang Mas Luki atau Mbak? Saya coba jawab dulu ya, Mas. Ketika kita mengalami yang namanya pembelajaran nih di tengah pandemi, kita harus tahu dulu anak ini nanti butuhnya di mana. Dia dimampu latihkah, mampu ajar, atau dimampu rawat. Kan? Kemudian ketika dia dimampu latih, semisal dia biasanya adalah habitual atau kebiasaan sehari-hari, cukup kita berikan itu. Ketika dimampu rawat, ya jelas dia butuh orang lain. Tapi ketika dimampu didik nih atau mampu ajar, kita boleh kok memberikan aktivitas-aktivitas sederhana yang dia bisa lakukan. Contoh, hari ini tidak perlu kok kita belajar matematika 5 tambah 5 10, tapi mungkin nih dia belajar pilot training, dia membantu orang lain, kita mengembangkan sosial emosinya, itu boleh. Kalau menurut saya seperti itu. Karena kenapa? Semisal nih ketika kita di sekolah hari ini gitu ya, teman-teman yang berkebutuhan khusus ini sudah sangat difasilitasi dengan adanya yang namanya sekolah inklusi. Nah, di salah satu inklusi itu ada yang namanya PPI atau program pembelajaran individu, yang dimana ini memberikan kesempatan si anak nih sesuai dengan tahap kemampuannya. Contoh, kita bisa kok mengubah yang namanya indikator pembelajaran. Harapannya di kelas 1, oh anak mampu menyebutkan nama-nama binatang, katakanlah seperti itu ya Mas. Kemudian kita buat nih indikatornya, kalau belum bisa tercapai, kita bisa buat 4.1. Anak bisa memilih gambar-gambar binatang pada kartu yang disediakan. 4.1.b-nya, oh anak bisa menyebutkan huruf depannya saja, cukup. Mungkin akan terfasilitasinya dengan yang seperti itu ketika PJJ ini di kala pandemi. Kalau misalkan, oh tadi ada pertanyaannya, anak yang disleksia, diskalkulia, serta disgrafia, ini mau dikembangkannya di mana? Bakatnya di mana? Kalau saya mengatakan yang namanya bakat itu harus ada 4E, Mas. Yang pertama isi, enjoy, kemudian adalah apa namanya? Isi, enjoy, terus kemudian excellent, kemudian terakhir adalah gimana? Mudah. Mudah, terus kemudian ada yang namanya juga ada bermanfaat ketika digunakan di bakatnya. Yang namanya anak, yang namanya manusia ini kan unik. Kita tidak bisa mengatakan, oh kalau disleksia ini dikembangkannya di membacanya, oh disleksia ini dikembangkannya di menggambar. Tidak, tapi setiap anak ini unik, setiap anak punya ceritanya, kita bisa kenali itu.
Kalau bakatnya apa? Bakat ini kan ada dua. Ada yang namanya notur sama natur. Ada yang benar-benar bawaan, ada yang harus dikembangkan. Itu Mas Iqbal. Siap, siap. Nah, ini pengetahuan baru untuk saya ini khususnya. Karena waktu itu saya pegangnya bukan orang anak yang diseleksia, di kuliah bukan. Tapi waktu itu kompleks, ya ini ada di autis. Jadi 2 tahun ada di bidang autis. Jadi ya mengalami diseleksia iya, nggak bisa baca iya. Oke. Gangguan konsentrasi iya. Ya, mungkin sharing ya, Mas. Saya ini pernah punya, saya juga sama, mungkin ya dengan Mas Iqbal juga berkecimpungnya di dunia anak-anak yang istimewa. Saya pernah punya satu pendampingan itu, dia kelas 3 SD, Mas. Belum bisa membaca, BD itu susah, tapi ketika tes black test kognitif, itu IQ-nya 135, Mas. Luar biasa. Tapi ketika kita ngajak ngobrol, ketika kita sharing, ditanya, bisa kok. Tapi ketika membaca nih, ya Allah, susah. Semangat sabarnya Mas Luki. Oke, ada pertanyaan. Salam, izin bertanya. Ini di Latifatul Fajariyah. Oke. Untuk Mbak Sakinah. Pertama, berarti ada banyak ini. Kira-kira kiat apa yang bisa dipakai untuk mengembalikan semangat belajar siswa ketika memasuki era new normal dalam pembelajaran terbatas saat ini? Pertanyaan kedua, kira-kira pada usia berapa anak dapat diberikan hukuman? Mengingat usia anak-anak masih sangat dihindari memberikan punishment. Terima kasih Mbak Sakinah atas jawaban. Mbak Sakinah. Terima kasih Mas Iqbal dan terima kasih Mbak Latifatul Fajariyah. Ya, saya akan coba menjawab ya untuk pertanyaan pertama. Kira-kira kiat apa sih yang bisa dipakai untuk mengembalikan semangat belajar siswa ketika memasuki era normal ya dalam pelajaran terbatas saat ini. Jadi bagaimana anak-anak diberi motivasi saat memasuki new normal. Jadi kita sebelum kita buka, jadi kita harus tahu apa sih yang membuat mereka malas dulu, apa sih yang membuat mereka enggan untuk belajar ke sekolah. Kita tanya dulu kenapa mungkin itu malas bangun pagi, ya kita beri motivasi, ayo dong kita masuk bangun pagi supaya gini loh, bangun pagi itu loh menambah rezeki. Nah, itu bisa. Jadi kita memberikan motivasi yang positif ya, perkataan yang positif supaya anak-anak bisa termotivasi. Atau ketika kenapa sih kamu kok malas gitu. Jadi kita tanya dulu apa sih yang membuat mereka kok malas ya, tidak ada motivasi. Tanya seperti oh itu loh pelajarannya susah. Nah, terus ya jadi kita bantu bagaimana. Oh, pelajaran yang ini kita bimbing dan kita berikan solusi begitu ya. Itu. Terus ketika apa sih kenapa kok malas? Aku masih pingin main, aku masih pingin ya boleh main, tapi kalau sudah waktunya belajar kita harus belajar gitu ya. Jadi dikenalkan anak kita bagaimana manage waktu juga. Jadi boleh bermain asal kita harus melakukan kewajibannya dulu, yakni belajar dulu. Jadi kita bisa tahu ini apa problemnya kan. Anak-anak mempunyai alasan sendiri mengapa sih mereka mengapa sih mereka kok bisa malas, kok bisa enggan untuk sekolah, kan mungkin ada alasan sendiri. Jadi kita tanya dulu apa sih, kenapa sih kamu kok gak mau sekolah, jadi kita tanya dulu. Jadi terus kita kalau sudah dia menjawab, jadi kita bisa memberikan solusi ya, gitu. Terus ketika di sekolah mungkin ya anak malasan belajar, jadi kita
berikan motivasi, ayo kita belajar sama-sama semua supaya kita bisa menjadi pintar ya. Dan untuk itu jawaban saya untuk pertanyaan yang pertama. Dan untuk pertanyaan yang kedua, yakni kira-kira pada usia berapa sih anak dapat diberikan, mengingat usia anak-anak masih sangat dihindari punishment. Terima kasih ya. Nah, jadi hukuman itu tidak mesti ekstrim ya, tidak diartikan seperti ekstrim begitu ya. Jadi kita lihat dulu seberapa parahkah kelakuan anak yang mestinya dihukum. Hukum bukan berarti dipukul atau diapain, bukan. Jadi seperti contoh berkelahi tadi ya, berkelahi berhenti gitu saja. Kalau dia sudah berhenti ya sudah. Kalau mungkin cuma bilang berhenti tapi tetap aja berkelahi lah, itu harus ada penarikan. Terus mengingat usia anak-anak masih sangat dihindari, jadi bagaimana? Nah, ini tergantung usia ya. Kalau usia mungkin usia 3 tahun, kalau usia masuk sekolah seperti 4 tahun, 4 tahun, 5 tahun di kelas TK itu biasanya kalau memberikan hukuman, jadi ada porsinya begitu. Ya, kita bisa menegurnya, ayo apa yang kamu lakukan itu. Kalau dia sudah bisa ya sudah, tidak usah diberi tingkatan hukuman yang lain. Kalau berarti kalau sudah dilerai, kalau sudah ditegur tapi tidak tetap melakukan kegiatannya tadi, ya kita bisa kita bisa mendekatinya dan melakukan pertanyaan, apa yang kamu lakukan ini, kok bisa seperti ini ya, itu kita bisa begitu. Jadi jangan langsung menjudge gitu ya. Nah, kemudian kalau tetap saja ya kita bisa agak meninggikan suara ya, jangan sampai memukul, intinya begitu. Jadi kita punya tahap-tahap begitu ya, meskipun jadi anak-anak itu bisa tahu ini loh kamu salah gitu. Jadi kalau bukan ini masih kecil kan belum waktunya untuk diberi punishment, tapi kan boleh kecil, tapi kan kita bisa membuat bukan hukuman sih, itu memberikan peringatan dengan berbagai tahap ya. Jadi selama anak itu sudah bisa merubah perilakunya, berarti dia sudah bisa mampu tanpa punishment yang lebih parah lagi. Yaitu itu adalah jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sakina. Mas Luki mau menambahkan? Mungkin sudah ya Mas, tapi ketika tadi ditanya tentang PJJ di kala pandemi ini, ketika dihubungkan dengan tema saya adalah teman-teman yang berkebutuhan khusus, ini akan sangat luar biasa. Kenapa? Ketika kita meyakini ketika di PJJ di kala pandemi, mendorong kolaborasi antara guru, orang tua, dan murid, terus kemudian kita juga bisa menerapkan dalam proses pembelajaran ini 5M, yakni merdeka belajar, kemudian adalah memanusiakan hubungan, kemudian memahami konsep, membangun keberlanjutan, serta memilih tantangan dan memberdayakan konteks. Oke, siap Mas Luki. Oke. Baik Bapak Ibu, pertanyaan lagi? Sambil menunggu pertanyaan, ada daftar. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 kurang 10 menit. Oke, ada Lumayan malam. Oke ya. Oke, bagaimana Mas Luki? Kita kembalikan ke moderator, Mas. Iya, terima kasih. Monggo Mas Iqbal. Oke, sama-sama. Acara webinar malam hari ini
kita orang yang istimewa, memang mereka tidak kalau saya boleh berpendapat, mereka memiliki dunianya yang masing-masing, kita memiliki dunianya masing-masing. Kita ada yang namanya normal, yang dunianya masing-masing. Mereka benar, kita benar, panjenengan benar, dan yang salah adalah mereka yang belum belajar. Mungkin itu ya. Oke. Terima kasih banyak sudah awal hingga akhir mengikuti webinar kali ini. Oh ini ada pertanyaan lagi sebentar. Oke. Ada 8 menit lagi. Ada pertanyaan lagi. Oke. Dari Mbak Lailatul Kamala. Oke, Assalamualaikum. Saya Lailatul Kamala dari Prodi PGSD semester 3. PGSD mana nih? UIN atau PGSD kampus mana? Sepertinya kampus yang jauh di sana. Izin bertanya untuk Pak Luki. Pertama, bagaimana cara kita sebagai guru dalam memberi semangat belajar kepada anak disleksia? Pertanyaan kedua, bagaimana cara menjaga kondisi psikologinya agar tetap stabil dalam pembelajaran? Monggo Mas Luki. Oke, langsung dijawab ya. Kalau misalnya kita sama-sama ingin memberikan yang namanya motivasi atau reinforcement, itu bisa kita berikan bentuknya banyak. Mulai dari yang sederhana, kamu pinter, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu cerdas nak. Itu bisa kita berikan. Tidak perlu, oh kalau nanti bisa, tak kasih ini loh. Nanti kalau bisa, saya kasih ini. Saya anggap itu mungkin kurang benar gitu ya. Karena kenapa? Ketika kita harus memberikan sesuatu ke anak, ketika kita memberikan pujian ke anak, tidak harus berupa barang, tidak harus berupa benda. Cuma ucapan yang tulus, senyum, kasih sayang, itu bisa kita berikan. Yang sederhana saja. Kemudian kalau untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara menjaga kondisi psikologinya agar tetap stabil dalam proses pembelajaran? Yang pertama, kita berikan tadi yang namanya adalah penguatan. Kita berikan reinforcement positif. Yang kedua, kita berikan support deh. Kita sebagai support sistemnya. Kalau ada orang yang bilang, Bu, arek iku kok nakal yo, arek iku kok gak iso tulisannya elek yo. Tidak apa-apa, dia masih belajar. Kita tetap menguatkan dia. Itulah cara kita, sederhananya kita, memberikan penguatan positif. Kemudian ketika ada anak membuli gitu ya, sama elek gini, atau mungkin tulisanmu gini. Kembali, kita buat sisi anak ini positif. Kamu mampu kok nak, kamu bisa dapat pertolongan kok nak. Jadi kita jangan apa sih? Apaan sih? Enggak, tapi kita juga bisa harus menguatkan dia. Itu yang paling penting. Membangun kepercayaan diri, itulah yang utama. Mungkin itu Mas Iqbal. Oke, siap. Bagaimana Mbak Lailatul Kamala? Ternyata dari Unisba Blitar ya. Oke, peserta hari ini jauh-jauh banget. Saya terkejut dari Blitar. Dari Tulungagung dan Kediri. Ya Allah. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Langsung angkat tangan dan nyalakan mic-nya. Boleh. Atas mau sharing, silakan. Nah, ternyata di dunia pendidikan itu banyak ragamnya yang harus kita hadapi. Mulai dari suasana yang pandemi, terus suasana murid-muridnya sendiri, belum lagi sekolahnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, oke. Tidak ada? Bisa diakhiri? Oke. Ada Mas Riki Pra angkatan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam Pak Luki dan teman-teman semua. Saya izin bertanya. Saya dari Unisba Blitar. Perkenalkan dulu, nama saya Riki Pradana. Saya dari mahasiswa PGSD Unisba Blitar. Sebenarnya saya ingin sharing sedikit sih Pak, terkait masalah yang saya hadapi ketika menghadapi anak. Kebetulan kemarin itu ada salah satu siswa saya ketika di dalam kelas itu tidak mau mengerjakan soal karena alasan tidak bisa. Padahal ketika saya dekati itu sudah saya berikan apa yang seperti Pak Luki jelaskan tadi. Tetapi si anak tersebut itu malah emosinya meluap karena mungkin merasa tidak nyaman dengan pujian-pujian yang saya berikan. Nah, kemudian langkah seperti apa Pak selanjutnya jika saya menemui siswa saya seperti itu kembali, padahal teman-temannya sendiri pun juga inginnya membantu dia dalam belajar, tetapi malah anak itu marah-marah sama temannya di sebelahnya itu. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Luki, mohon dijawab. Oke, terima kasih Mas. Langsung jawab atau bagaimana Mas Iqbal? Monggo dijawab. Oke, kalau misalkan sudah terjadi yang seperti ini, kalau saya, yang pertama adalah kita rubah dulu deh ya komunikasi kita. Mungkin dengan kita yang memuji, dengan kita yang memberikan penguatan, dia tidak nyaman. Atau kita juga bisa cari tahu nih, mungkin dia mau ngomong apa ya ke kita, dia mau sharing apa ya ke kita, tapi dia tidak bisa bercerita. Itu bisa terjadi. Contoh, oh anak ini nangis nih, tapi ketika didekati kok diem. Tapi nanti kalau kita menjauh, loh kok nangis lagi. Mungkin gitu ya, kita bisa bawa anak ininya ceritanya bagaimana. Tidak harus yang harus ngobrol seperti ini, tidak harus yang cerita. Mungkin dari gambar, mungkin nanti dari kita, mungkin kalau di sekolah ada konselor sebaya, dia bisa cerita dengan temannya, itu boleh dilakukan. Yang pertama adalah rubah gaya komunikasi dulu. Yang kedua adalah pahami perilaku si anak dari sisi psikologisnya mungkin. Oh, kenapa sih dia tidak mau belajar? Kenapa dia tidak mau yang namanya mengerjakan tugas? Ada nggak kesulitan? Atau mungkin teman-teman juga menemukan, oh dia tidak mau mengerjakan matematika. Gara-gara dia mengalami namanya diskalkulia. Oh, dia tidak mau mengerjakan soal bahasa yang membuat tulisan. Dia mengalami disleksia. Kita coba cari tahu itu dulu. Mungkin ini bisa terjadi. Ketika teman-teman sudah mulai aware, sudah mulai tahu tentang ini, anak ini akan mendapatkan penanganan yang tepat, penanganan yang cepat. Itu akan terjadi. Itu boleh teman-teman lakukan. Terus kemudian yang ketiga, kita juga bisa cari tahu dulu deh model gaya belajar dia ini yang seperti apa. Dia saintifik kah, dia visual kah, dia auditory, boleh. Oh mungkin gitu ya, dia tidak suka belajar yang harus duduk, dia tidak suka belajar yang harus menghafal rumus-rumus, dia butuh ke lapangan, dia butuh keluar, dia butuh langsung yang memegang. Itu boleh, karena hari ini kita sudah mengenal yang namanya merdeka belajar, memanusiakan hubungan. Kita juga mengenal yang namanya konsep diferensiasi belajar. Itu akan kita tanamkan dalam proses pembelajaran. Ini akan terjadi proses yang anak itu akan menemukan sebuah konteks, tidak yang hanya oke, 1 tambah 1 ini 2, 2 tambah 2 4, tapi dia akan menemukan dunianya. Itu. Tapi gitu ya, saya kan orang awam, harusnya bagaimana? Yang namanya guru, yang namanya pengajar, ketika setiap hari ketemu, setiap hari bersama dia, perlahan-lahan kita akan paham kok. Bagaimana gaya belajarnya, bagaimana apa yang dia suka, bagaimana pola komunikasinya, kita akan mulai tahu. Mungkin itu Mas Riki dan Mas Iqbal. Baik, terima kasih Mas Luki. Ini waktunya sudah habis ini sampai jam 9. Baik, perlu diketahui bahwa webinar Magister Psikologi tidak hanya ini aja, tidak hanya kemarin saja. Besok ada lagi dan besok lusa ada lagi. Nah, tentunya dengan tema-tema yang menarik
ada bocoran nih untuk tema selanjutnya, yakni mengenai kebahagiaan manusia pertama. Ada juga kekuatan sentuhan dalam proses pendidikan. Ada juga bagaimana membangun pembelajaran melalui sebuah penelitian. Jadi dia diambil dari siswanya sendiri. Siswanya mau apa sih? Mau proses belajar yang seperti apa? Oke, tunggu sesi-sesi webinar selanjutnya tentunya, dan tetap ada di grup WhatsApp yang sudah kami bagikan. Nanti akan diupdate di situ setiap kali ada webinar. Plus ID Zoom-nya, password Zoom-nya ada di situ semua. Untuk pertanyaan silakan tanyakan ke admin. Sudah ada di admin, sudah ada di grup. Silakan bertanya jika kurang jelas. Kalau ketinggalan informasi, bisa langsung chat ke admin, gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah di penghujung acara. Semoga acara malam hari ini membawakan manfaat bagi kita semua dan membuka pikiran untuk kita semua. Oke, akhir dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Luki, terima kasih Mbak Sakina, terima kasih teman-teman. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Selamat malam.